mahasiswa PPG tahun 2025 dengan NIM 1520 250104 3156. Saya membuat video pembelajaran di SD 05 Sibawe, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, hati berkobar-kobar. Tepuk semangat. Tepuk bahagia. Ulang. Tepuk bahagia. Iya. Bahagia hari ini? Ya, sebelum kita masuk di pelajaran 10, kita membacanya. 1, 2, 3. Aku suka menolong sesama. Aku suka menolong sesama. Kalau kata suka menolong berarti selalu. Jelas ya? Nah, sebelum kita mau masuk di pelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa oleh Karen. Dipersilakan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami, dan juga kami bersyukur karena Engkau telah menjaga kami sampai hari ini. Karena itu kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Karel. Kamu sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, Pak Guru mau mengecek kehadiran. Ya, coba perhatikan bangku atau kawan-kawannya yang tidak masuk. Ada? Titik? Apa ya? Iya. Ada yang tahu kemana titik berada? Yang dekat dengan titik adalah apakah kalian menemukan informasinya? Tidak. Oke, berarti hanya titik yang alfa hari ini. Jadi kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Karena sehat, maka kita datang ke sekolah. Di sekolah kita belajar dan kita bersyukur. Kalau kita ada, itu semua berkat kasih Tuhan. Oke, kita lanjut. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Tahu lagu ini? Oke, Pak Guru ambil gitar dulu. Nanti kita bernyanyi dengan gitar. Ah, ini dia. Hidup jemaat nomor 425 yang berjudul Yesus mengirimkan daku. Bersinar
kita sudah menyanyi ujian ini, Yesus menginginkan kita untuk selalu bersinar. Yang patut kita tolong sesama kita ya, sesama. Kemudian kita kemarin belajar tentang keluarga adalah tempat pertama ya, di mana dalam sebuah keluarga itu kita diajarkan untuk belajar ya, belajar. Tapi itu adalah pelajaran minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran hari ini, yaitu ya, pelajaran 10. Kita baca 1, 2, 3. Aku suka menolong sesama. Ini lebih kepada sikap. Ya, pelajaran kita hari ini lebih kepada sebuah sikap kita untuk menolong sesama kita yang mengalami musibah boleh. Kemudian sesama kita yang mengalami percobaan di hidup. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, tetapi kita akan mau menolong orang dengan konsep, ya, dengan sebuah konsep bahwa kita menolong orang itu tidak memandang muka, ya, tidak memandang suku, itu konsepnya, tidak memandang suku. Nah, misalnya di kelas ini, siapa yang suku Dayak angkat tangan? Oke, turunkan tangannya. Jadi konsep untuk menolong sesama itu tidak memandang muka, tidak memandang suku, dan tidak memandang agama. Kalau agama, ada yang agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Islam. Nah, jadi kita wajib untuk menolong sesama kita. Oke, kita masuk yang pertama. Kita membaca soal pertama. 1, 2, 3. Menurut kalian siapa saja yang harus kita tolong? Nah, siapa saja yang harus kita tolong? Sesama. Keluarga. Teman. Oke. Orang lain. Cara nomor 2. Apakah hanya teman saja yang kita tolong? Tidak. Itu menunjukkan semua orang. Yang ketiga, hanya orang yang seagama dengan kita atau semua orang yang kita tolong? Semua orang. Baik dalam satu agama, beda agama, kita harus menolong sesama kita manusia. Tujuan pembelajaran ada 2. Ya. Tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama, 1. Menulis arti tolong menolong. 2. Menggunakan contoh tindakan menolong semua orang tanpa mengenal batas. Oke, tanpa mengenal batas. Kita harus menolong semua orang. Nah, nanti kita akan menuliskan arti tolong menolong. Nanti ada lembar kertas kerja atau LKPD, nanti Pak Guru bagikan kepada kita semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu kita bagi kelompok. Oke. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Siapa yang mau kelompok 1? Dalam pembagian kelompok ini tadi 1, 2, 3. Mana mau yang 1? Ini atau itu? Ini. Oke. Ya.
Ya, berarti kalau kelompok 2 sisanya. Nah, ini nanti kalian sini kita ya. Kita bagi kelompok. Ya. Ya. Kursinya, nah, tadi kamu menghadap ke sana. Ini meja kursi keluarga. Ya, nama kelompoknya. Perhatikan gambar, yang lain tulis nama, yang lain-lainnya kita perhatikan gambar. Halo? Halo? Perhatikan. Ini kita mengamati gambar. Gambar apa ini? Orang menolong. Iya, orang menolong. Orang menolong lagi. Orang menolong apa? Manusia. Ya, orang menolong manusia. Artinya sesama manusia. Orang yang ditolong itu kenapa? Terjatuh. Nah, kemudian ada orang turun lewat. Kemudian melihat. Nah, apakah dilihat saja? Terus diapain orang tersebut? Ditolong. Dia turun dari kudanya, kemudian dia melihat keadaan orang yang jatuh. Kira-kira orang yang jatuh itu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Nah, berarti masih bisa ditolong. Kemudian ada luka-luka nggak? Perhatikan dulu gambarnya, lihat dulu coba. Ada ya? Ada ya? Sudah? Sudah mengamati? Oke, sudah. Kalau sudah, untuk melihat berikutnya adalah video membelah mengamati video. Kalian mengamati video ya. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria yang murah hati. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya.
Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Ayat hafalan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Iya, tadi video tersebut itu menayangkan seorang Samaria yang murah hati. Nah, sekarang kalian mengerjakan LKPD, kembali ke LKPD. Kalian jawab itu pertanyaan. Kerjasama ya, cari tahu jawabannya ya, yang sesuai.
presentasi hasil kelompoknya. Ya. Nanti hasil kelompoknya dibawa ke depan. Ini kan ada dua, nanti ini satu orang membaca ini, satu orang membaca ini. Tapi sebelumnya dibaca dulu siapa-siapa nama kelompoknya. Biasa dalam presentasi bilang hai begitu. Halo, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok begitu. Oke kan? Ini nanti di sini langsung. Siapa dulu? Perkenalkan kelompok berapa, sebutkan nama-namanya. Kemudian siapa yang baca? Baca yang baik yang benar ya. Ayo tetap semangat, ayo tetap semangat. Tetap konsentrasi. Oke, lanjut. Tugas kelompok 1. Nama-nama kelompok: Yunita, Doli, Aura, Rima, Jenika. Soal nomor 1. Tuliskan daftar contoh-contoh sikap tolong-menolong bagi sesama pada lingkungan sekolah. 1. Membersihkan lingkungan sekolah. 2. Mengut sampah. 3. Menolong teman membersihkan kelas. 4. Membantu kerja bakti di lingkungan. 5. Menolong adik kelas yang jatuh. Soal nomor 2. Tuliskan daftar contoh-contoh sikap tolong-menolong bagi sesama di lingkungan masyarakat. 1. Menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. 2. Membantu mengambil layangan anak kecil yang menyangkut di pohon. 3. Memberi minum pada pengemis. 4. Menolong korban kecelakaan di jalan raya. 5. Membantu warga membersihkan selokan air. Soal nomor 3. Tuliskan daftar contoh-contoh sikap tolong-menolong bagi sesama di lingkungan keluarga. 1. Menolong ayah membersihkan halaman rumah. 2. Menolong ibu mencuci piring. 3. Menolong kakak membersihkan rumah. 4. Membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 5. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Soal nomor 1. Siapa saja yang lewat dan nama-nama kelompok: Karel, Hari Al-Ghazali, Ramon, Revan, Farah. Soal nomor 1. Tuliskan daftar contoh-contoh sikap tolong-menolong bagi semua sesama pada lingkungan sekolah. Menolong teman membersihkan kelas. Menolong guru menertibkan kelas. Menolong adik kelas yang jatuh. Membantu kerja bakti. Membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 2. Tuliskan daftar contoh-contoh sikap tolong-menolong bagi sesama di lingkungan masyarakat. 1. Menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. 2. Membantu memberikan minum pada pengemis. 3. Menolong orang yang motornya mogok. 4. Menolong korban kecelakaan di jalan raya. 5. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan. 3. Tuliskan daftar contoh-contoh sikap tolong-menolong bagi sesama di lingkungan keluarga. Menolong ayah membersihkan halaman rumah. Menolong ibu mencuci piring. Menolong kakak membersihkan rumah. Membantu ibu
membantu adik mengerjakan PR, membantu ibu menyapu. Sudah? Ya. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Oke, dari semua itu kita masuk ke dalam sebuah kesimpulan ya. Kita masuk ke dalam sebuah kesimpulan. Kita menyimpulkan bahwa menolong sesama itu adalah tugas wajib semua orang. Nah, sekarang kalian menyimpulkan, tulis dulu di dalam kertas. Ada yang menyimpulkan pelajaran hari ini? Kelompok ini apa? Apa kesimpulannya? Pelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Menolong Aku coba kau harus semangat kita. Menolong orang lain. Iya, menolong orang lain. Kelompok berikut, Karen? Saling menolong sesama orang. Saling menolong Sesama. sesama orang atau manusia. Kelompok ini, ya, saling menolong orang lain. Nah, berarti kita semua diwajibkan untuk menolong sesama kita manusia. Nah, ini kita simpulkan, kita baca 1, 2, 3. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong siapa saja yang membutuhkan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, bangsa, atau agama dan status sosial. Iya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong siapa saja yang membutuhkan. Nah, siapa saja yang membutuhkan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku itu tadi ya. Kemudian bangsa atau agama dan status sosial. Jadi kita wajib untuk saling menolong satu dengan yang lainnya karena itu adalah kehendak Tuhan. Refleksi, pernahkah kita baca 1, 2, 3. Pernahkah aku bukan atau tidak harus menolong seseorang karena aku tidak suka padanya atau karena dia berbeda derajat? Nah, siapa yang enggan atau tidak mau menolong orang lain karena ada perbedaan tadi? Pernahkah kalian mengalami itu? Tidak. Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak. Tidak. Kalau yang pernah apa sebabnya? Kamu nggak jadi menolong orang tersebut? Bisa ceritakan? Tidak. Kemudian yang kedua, baca 2, 3. Bagaimana perasaanku setelah mengikuti pelajaran hari ini? Oke. Kita tulis di sini ya. Bagaimana perasaanmu? Di sini 2 orang mewakili kelompok. Di sini juga 2 orang mewakili kelompok. Di sini juga 2 orang mewakili kelompok. Ini perasaanku. Ya, boleh dari kelompok ini dulu. Lanjut.
kemudian bahagia. Yuk, kelengkuk mana? Yang sudah. Oke, dulu langsung aja ya. Joli, iya, Joli merasa senang. Jenika merasa gembira. Tepuk tangan dong. Ayo, yang mau pilih? Karel dengan Paro. Siapa dulu? Paro atau Karel? Nah. Oke, senang sekali dan bahagia. Tepuk tangan. Oke, dengan demikian, terima kasih kalian sudah menyatakan perasaan kalian hari ini dalam pembelajaran. Ya, kita mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini. Pak Guru yang memimpin kita di dalam doa. Tetap di tempat, nanti Pak Guru yang berdoa untuk kalian ya. Dengan sikap doa, ayo. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya dan berdoa. Pak Guru berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu, penyertaanmu. Pagi ini kami telah mengikuti proses belajar mengajar. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat menolong sesama kami manusia. Dan kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau Allah yang melindungi kami. Memberkati anak-anakku saat ini, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Memberkati anugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Dan sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa syukur kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi.